Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Yaden, dirilis pada tahun 2001. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film berlatar belakang di India dengan menampilkan seorang pria bernama Raj Malhotra yang akan pulang ke rumahnya sambil membawa karangan bunga. Setibanya di rumah, Ras merayakan ulang tahun istrinya bernama Salini yang telah meninggal. Meskipun Salini sudah meninggal, tapi Ras tidak memasang karangan bunga di foto istrinya, karena menurutnya istrinya tersebut masih bersamanya. Ras memiliki 3 putri yang bernama Avantika, Sania, dan Isa, tapi saat ini mereka tinggal di London. Kemudian scene berpindah ke London. Di sana terlihat Ras yang sedang menelpon temannya bernama Lalit untuk menanyakan apa Sania ada di rumahnya atau tidak, karena sudah jam 3 malam Sania belum pulang. Setibanya di rumah, Ras melihat Sania baru pulang dalam keadaan mabuk. Dia baru saja merayakan pesta ulang tahun temannya. Ras sangat marah karena sudah 4 jam dia mencari Sania, tapi Sania tidak memikirkan kecemasan ayahnya. Tambah lagi Sania pulang dalam keadaan mabuk. Sania meminta ayahnya untuk jangan terlalu ikut campur dengan urusannya karena dia sudah dewasa. Sontak saja, Ras ingin menampar Sania setelah mendengar perkataan tersebut. Tapi Sania mengancam, jika ayahnya menamparnya, dia akan melaporkan kepada polisi. Ras yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia pergi ke kamar. Ras menangis sambil melihat foto istrinya, lalu kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Saat di mall, terlihat Ras dan Salini sedang berbelanja. Di sana Salini membaca buku tentang cara mendekati seorang anak. Saat usia 5 tahun, anak-anak harus diberi kasih sayang. Setelah berumur 10 tahun, orang tua harus mengawasi mereka. Dan setelah mereka berumur 16 tahun, orang tua harus berteman dengan anak-anaknya. Lalu Salini meminta Ras untuk berteman dengan anak-anak mereka jika ingin keluarganya bahagia selamanya. Setelah berbelanja, Salini meminta Ras untuk mengantar troli ke dalam mall, sedangkan dia mengantar barang ke dalam mobil. Tiba-tiba saja, Salini melihat ada baku tembak antara penjahat dan polisi. Salini yang merasa takut, dia pergi dari sana. Tapi naas nasib buruk menimpanya, dia ditabrak mobil yang melaju dengan kencang. Ras yang baru tiba, dia sangat kaget setelah melihat istrinya yang tergeletak di jalan. Ras menangis melihat istrinya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Ras membawa Salini ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Salini sudah ditangani oleh dokter, tapi Salini tidak memiliki banyak waktu. Lalu dokter meminta Ras untuk berbicara dengan istrinya selama kurang lebih 3 menit. Salini yang menyadari kalau dirinya tidak punya banyak waktu, dia meminta Ras untuk berjanji. Sebelum anak-anak mereka menikah, Ras harus berteman dengan mereka jika ingin kebahagiaan di keluarganya. Ras mengatakan bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan anak-anak mereka karena selama ini mereka hanya dekat dengan ibunya. Bahkan Ras tidak pernah mengobrol dengan mereka. Lalu Salini meminta Ras untuk mengingat buku tentang bagaimana cara mendekati seorang anak yang ia baca waktu di mall. Setelah itu dia meninggal. Di masa sekarang, Ras menemui temannya bernama Lalit dan istrinya. Ras curhat tentang dirinya yang tidak bisa menjaga anak-anaknya dengan baik. Lalit mengatakan, memang sulit untuk seorang pria berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Tapi untuk situasi sekarang ini, Ras tidak ada pilihan lain selain belajar bagaimana cara mendekati anak-anaknya. Lalu Ras memutuskan untuk kembali ke India. Mungkin di sana dia bisa dekat dengan anak-anaknya dengan cara tradisi mereka. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan seorang pria bernama Ronit yang sedang syuting di kantornya untuk mempromosikan website terbaru mereka, yaitu Sadi.com. Ternyata Ronit bekerja di biro perjodohan sebagai presenter. Setelah syuting, temannya memberitahukan kalau paman Ras mengirim email untuknya. Dalam email tersebut, Ras minta maaf karena dia pergi tanpa memberitahunya. Dia meminta Ronit untuk mencari tahu alasannya dari ayahnya sendiri. Diketahui, ternyata Ronit dan Ras merupakan teman yang sangat dekat. Bahkan Ronit menganggap Ras dan istrinya sebagai orang tua baginya, dikarenakan orang tuanya yang asli selalu sibuk dengan pekerjaan. Terlihat jelas saat Ronit menerima trofi penghargaan mahasiswa terbaik di kampusnya. Dia sama sekali tidak menghampiri orang tuanya, dia langsung menghampiri Ras dan istrinya.
Tentu saja hal itu membuat orang tua Ronit cemburu melihat kedekatan mereka. Ronit yang tidak percaya kalau Ras pergi ke India, lalu dia ke rumahnya untuk memastikannya. Tapi setibanya di sana, rumah Ras tertutup dan juga terlihat sepi. Setelah itu, Ronit memutuskan untuk menyusul Ras ke India. Kemudian, Sin berpindah ke India. Ras dan ketiga putrinya membuat sebuah janji. Kalau mulai hari itu, hubungan mereka bukan hanya sebagai antara ayah dan anak, tapi juga sebagai teman. Yang artinya, Ras meminta ketiga putrinya untuk menjadikannya sebagai teman mereka. Dia juga menyuruh putrinya untuk menikahi pria yang mereka cintai, tapi dengan satu syarat. Kalau Ras harus mengenal dulu keluarga pria tersebut dan memutuskan baik atau tidak untuk putrinya. Dengan senang hati, ketiga putrinya menerima janji dari ayahnya tersebut. Tidak lama kemudian, Ronit datang. Dia disambut oleh Ras dan kedua putrinya. Setelah itu, Ronit menemui Isa di dalam rumah. Malam harinya, Ronit mengenalkan website terbaru dari kantornya, sekaligus ingin mencobanya. Pertama, Ronit mencari pria untuk Avantika. Pria tersebut bernama Pankaj, yang merupakan teman Ronit, karena dulu mereka kuliah di kampus yang sama. Ras menyukai pria itu, lalu dia menanyakan bagaimana pendapat Avantika. Tapi Avantika tersenyum lalu dia pergi. Setelah itu, Ronit mencari pria untuk Sania, tapi Sania tidak menyukai pria itu. Kemudian, Ras meminta Ronit untuk mencari pria untuk Isa, tapi tidak ada pilihan untuknya, hanya keluar gambar kartun yang membuat mereka semua tertawa. Keesokan harinya, Ras dan Ronit pergi ke rumah Pankaj untuk membahas pernikahannya dengan Avantika. Terlihat keluarga Pankaj setuju dengan perjodohan tersebut, yang akhirnya Pankaj dan Avantika pun menikah. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Setelah pernikahan Avantika, Ronit memutuskan akan kembali ke London karena ada urusan pekerjaan. Tapi tiba-tiba saja Isa datang dari belakang yang terus memanggilnya. Ternyata Isa ingin memberi hadiah jam tangan kepada Ronit dari pemberian ayahnya. Lalu Ronit meminta Isa untuk memasangkan di tangannya. Setelah itu, Ronit memberitahu Isa kalau dia telah menemukan pria untuknya dan juga untuk Sania, lalu menanyakan kapan Isa akan menikah. Isa mengatakan kalau dia tidak ingin menikah sebelum kuliahnya selesai. Lalu Ronit bertanya setelah kuliahnya selesai apa dia akan menikah atau pacaran. Isa menjawab kalau dia tidak percaya dengan cinta karena itu hanya ada di film-film saja dan tidak ada di dunia nyata. Ronit yang percaya dengan cinta, dia mengatakan jika suatu hari nanti akan datang seorang pria tampan di dalam kehidupan Isa, dia akan membuatnya meneteskan air mata, dan mulai saat itu, kisah cintanya akan dimulai. Setelah itu dia pergi. Kemudian Sin berpindah. Sania memberitahu ayahnya kalau dia ingin menikah dengan pria bernama Sukan, yang merupakan temannya. Setelah itu, Ras pergi menemui keluarga Sukan untuk memastikan kalau Sukan pria yang baik untuk putrinya atau tidak. Tapi setelah banyak ngobrol, Ras menyimpulkan kalau Sukan dan keluarganya tidak baik untuk putrinya. Setelah itu, Ras memberitahu Sania kalau Sukan bukan pria yang baik untuknya. Dia tidak akan mengizinkan Sania menikah dengannya. Sania yang telah dibutakan oleh cinta, dia tetap memaksa untuk menikah dengan Sukan karena dia sangat mencintainya. Dia tidak perlu persetujuan dari ayahnya. Sekali lagi Ras menegaskan kalau dia tidak akan mengizinkan jika Sania menikah dengan Sukan. Setelah itu dia pergi. Tidak lama kemudian Ras diberitahukan kalau Sania menyiram minyak ke tubuhnya untuk bunuh diri. Tentu saja Ras kaget mendengarnya, lalu dia menghampiri Sania. Sania mengatakan kalau dia ingin menikah dengan Sukan. Dia sangat mencintainya dan tidak bisa hidup tanpanya. Ras yang tidak ada pilihan lain, akhirnya dia menikahkan Sania dengan Sukan. Singkat cerita, setelah pernikahan Sania, Isa pergi ke Malaysia untuk ikut perlombaan balap sepeda. Isa yang baru saja memenangkan perlombaan tersebut, dia merencanakan kalau besok dia dan temannya akan pergi berlibur ke Danau Toba. Teman Ronit memintanya untuk menghentikan Isa jangan pergi ke Danau Toba karena di sana banyak binatang buas. Keesokan harinya, Sania kembali ke rumah ayahnya. Dia menyesal telah menikah dengan Sukan karena hidupnya di sana diperlakukan dengan tidak baik. Sania mengatakan kalau dia tidak percaya dengan cinta, semua itu hanya omong kosong. Lalu Ras melampiaskan kemarahannya kepada foto istrinya. Kalau mulai saat itu, dia tidak percaya dengan cinta.
setelah apa yang terjadi dengan Sania hari ini. Ras juga minta maaf karena dia tidak bisa menjadi teman yang baik untuk ketiga putrinya. Di tempat lain, Isa dan temannya yang berada di Danau Tuba, mereka dikagetkan dengan kedatangan buaya besar yang menyerang mereka. Semua orang melarikan diri dan pergi dari sana. Isa yang tidak tahu dengan serangan buaya tersebut, akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Isa yang merasa takut, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, Ronit dikabarkan kalau Isa terjebak di danau sendirian. Dia tertinggal saat mereka melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Ronit langsung menuju ke TKP. Setibanya di sana, Ronit melihat Isa yang sedang berada di atas pohon dalam keadaan pingsan. Setelah itu Ronit membawa Isa pergi dari sana. Tapi mesin perahu tersebut tidak bisa hidup. Ronit yang mencemaskan keadaan Isa, akhirnya dia membawa Isa pergi dari sana dengan cara berenang selama berjam-jam. Singkat cerita, setelah Isa sadar dari pingsan, temannya mengatakan kalau dokter hampir saja putus asa untuk menyelamatkan nyawa Ronit. Mungkin Isa tidak menghargai Ronit, tapi apa yang dilakukannya tidak akan bisa dia bayangkan. Isa yang merasa khawatir dengan keadaan Ronit, lalu dia pergi menemuinya. Di sana Ronit memberitahu Isa kalau dulu dia pernah mengatakan kalau suatu hari nanti akan ada seorang pria yang datang ke dalam hidupnya dan akan membuat Isa meneteskan air matanya. Dan mulai saat itu, kisah cinta Isa akan dimulai. Ronit menanyakan sekarang apa yang terjadi dengan Isa, tapi Isa tidak menjawabnya, lalu dia pergi sambil menangis. Saat di rumah, Isa baru menyadari kalau mereka saling mencintai. Singkat cerita, akhirnya Isa dan Ronit jadian. Terlihat di sana mereka mengobrol dan saling memandang. Ternyata di rumah Ronit sedang ada pernikahan orang tuanya yang ke-25 tahun. Isa mengatakan kalau dia tidak bisa menari di pesta tersebut. Dia meminta Ronit untuk menari dengan gadis lain. Tidak lama kemudian, Ronit mendengar paman Ras yang memanggilnya. Setelah itu dia menghampirinya. Ras mengatakan kalau Sania sudah menikah. Sekarang dia kembali ke rumah dan ingin menceraikan suaminya karena dia tidak cocok dengan keluarga Sukan. Setelah Ras pergi, Ronit tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Moniska. Ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu waktu di pesta pernikahan Avantika. Setelah banyak ngobrol, Ronit mengajak Moniska untuk menari bersamanya. Dan dengan senang hati, Moniska menerima ajakan tersebut. Malam harinya, Lalit dan Ras akan menjodohkan Ronit dengan Moniska karena waktu di pesta tadi siang, Lalit melihat mereka yang begitu dekat dan cocok menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Ras menemui Ronit dan Isa dengan maksud untuk memberitahukan kalau keluarga Ronit akan menjodohkannya dengan Moniska. Tapi Ronit duluan yang ingin memberitahu sesuatu kepada Ras. Ronit memberikan beberapa kartu, setelah itu mereka pergi. Ternyata Ronit dan Isa memberitahukan tentang hubungan mereka lewat kartu tersebut. Tentu saja Ras sangat kaget setelah mengetahui kalau mereka saling mencintai, sedangkan keluarga Ronit ingin menjodohkannya dengan Moniska. Saat di rumah, Isa memberitahu langsung kepada ayahnya tentang hubungannya dengan Ronit, kalau mereka saling mencintai. Isa meminta ayahnya untuk merestui hubungan mereka. Tapi Ras dan Lalit yang sudah menjodohkan Ronit dengan Moniska, tidak mungkin dia membatalkan perjodohan tersebut. Dia juga merasa malu jika Isa menikah dengan Ronit karena keluarga mereka sangat jauh statusnya dengan keluarga Lalit. Ras mengatakan kalau dia tidak merestui hubungan Isa dengan Ronit. Setelah itu dia pergi. Dalam keadaan kesal, Ras terus berjalan yang akhirnya dia mengalami kecelakaan. Isa sebenarnya tahu kalau kecelakaan tersebut karena hubungannya dengan Ronit. Lalu Isa mengatakan kalau hubungannya dengan Ronit hanya main-main saja. Dia hanya ingin melihat ekspresi ayahnya saja. Ras sebenarnya juga tahu kalau Isa dan Ronit saling mencintai, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan hubungan mereka. Lalu Ras memberitahu Isa kalau dia dan keluarga Lalit akan menjodohkan Ronit dengan Moniska. Tentu saja membuat Isa kaget, dia hanya bisa pura-pura senang mendengarnya. Isa mengatakan kalau Moniska adalah gadis yang tepat untuk Ronit. Tidak lama kemudian Sania dan Sukan datang. Ternyata mereka sudah berbaikan
karena sekarang mereka tidak lagi tinggal di rumah orang tua Sukan. Setelah itu, Ras menemui Ronit untuk memberitahukan tentang perjodohannya dengan Moniska. Tentu saja, Ronit tidak setuju dengan perjodohan tersebut karena dia dan Isa saling mencintai. Ronit memberi pisau kepada Ras untuk membuktikan kalau di hatinya hanya ada nama Isa dan tidak ada nama gadis lain. Ras mencoba memberikan pengertian kepada Ronit kalau hubungannya dengan Isa tidak akan direstui oleh keluarganya karena status mereka sangat berbeda jauh. Ras meminta Ronit untuk melakukan perjodohan tersebut demi dirinya dan juga almarhum istrinya. Keesokan harinya, Ronit menemui Isa untuk menanyakan apa yang terjadi dengan hubungan mereka. Ronit mengatakan kalau dia sangat mencintai Isa. Dia tidak akan menikah dengan gadis manapun. Lalu dia meminta Isa untuk mengatakan kalau dia juga mencintainya. Isa mengatakan kalau dari dulu dia memang mencintai Ronit semenjak mereka masih anak-anak, tapi hanya sebagai teman. Dia hanya ingin menjadi sahabat untuk Ronit. Isa terpaksa berbohong karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya karena hubungan mereka. Suatu hari, Ronit menemani Ras yang ingin bertemu dengan Tuan Rai, yang merupakan ayah dari Moniska. Tapi saat ingin masuk, Ras tidak diizinkan, karena di dalam sedang ada pesta. Setelah itu, Ronit mencoba masuk untuk bertemu dengan calon mertuanya, tapi kelakuan calon mertuanya sangat menjijikkan. Lalu dia keluar dan menyuruh Ras untuk bertemu langsung dengan Tuan Rai. Ternyata, Tuan Rai merupakan pria mata keranjang. Dia sedang berjoget dengan gadis-gadis di sana. Ras merasa kalau itu sangat memalukan karena umur Tuan Rai yang sudah tua. Saat di luar, Ronit bertanya bagaimana menurut Ras dengan calon mertuanya, apa dia menyukainya atau tidak. Ras mengatakan tidak peduli dengan Tuan Rai karena Ronit akan menikah dengan Moniska, bukan ayahnya. Setelah itu, Ronit meminta Ras membantunya untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Moniska pada saat mereka bertemu dengannya nanti. Setelah mereka bertemu, Ras langsung menanyakan 3 pertanyaan kepada Moniska. Pertanyaan pertama, setelah mereka menikah nanti, apa Moniska akan tinggal di rumah orang tua Ronit atau tinggal di rumah sendiri? Moniska menjawab kalau dia akan tinggal di rumahnya sendiri. Orang tua Ronit bisa menemui mereka jika membutuhkan sesuatu, termasuk orang tuanya juga. Pertanyaan kedua, selama ini Moniska sering ke pesta malam dengan teman-temannya dan pulang larut malam. Apa dia masih melakukan hal itu atau tidak setelah mereka menikah nanti? Moniska menjawab kalau dia masih akan melakukannya. Menikah bukan berarti mengorbankan teman-temannya dan juga kebebasannya. Pertanyaan ketiga, setelah menikah, tentunya suami istri menginginkan seorang anak untuk menemani mereka. Apa Moniska akan mempunyai anak setelah menikah atau tidak? Moniska menjawab kalau dia tidak ingin mempunyai anak dalam waktu 5 tahun karena dia tidak ingin merusak penampilannya. Ras mengatakan kalau itu adalah tradisi mereka setelah menikah memiliki seorang anak. Moniska dibuat kesal karena Ras terlalu ikut campur dengan urusannya. Moniska memberitahu Ronit kalau dia tidak suka berdiskusi dengan klasteri seperti Ras. Moniska ingin pergi tapi Ras menahannya biar dia saja yang pergi dari sana. Setelah itu, Ras pergi ke rumah Lalit untuk membatalkan perjodohan Ronit dengan Moniska karena menurutnya Moniska dan keluarganya tidak baik untuk Ronit. Jika masih melakukan perjodohan tersebut, itu sama artinya mereka menjual Ronit demi uang. Lalit memiliki seorang kakak bernama Jeka. Dialah sebenarnya yang berkuasa di sana. Dari dulu dia memang tidak menyukai Ras. Dia meminta Lalit untuk menjauh dari teman miskinnya yang satu ini. Jeka menganggap semua ini adalah rencana Ras. Awalnya dia menjodohkan Ronit dengan Moniska. Setelah itu dia menjelekkan keluarganya. Kemudian dia membatalkan perjodohan tersebut dengan tujuan agar Ronit menikah dengan Isa. Karena dari dulu, Ras dan istrinya sudah lama mengincar Ronit untuk dijodohkan dengan Isa. Karena Ronit adalah cek 50 miliar bagi mereka. Tapi sekarang, cek itu akan pergi ke tangan Tuan Rai. Ras sangat marah mendengar tuduhan seperti itu. Jika Jeka bukan kakak dari temannya, maka dia akan menghajarnya saat itu juga. Lalu Ras memberitahu kejadian yang sebenarnya, kalau Ronit dan Isa saling mencintai. Tapi mereka menguburkan cinta mereka hanya untuk menghormati orang tua mereka yang egois dengan kekayaan. Ras berjanji demi almarhum istrinya. Mulai saat itu, keluarganya tidak akan pernah datang lagi ke rumah Jeka. Setelah itu dia pergi.
Singkat cerita, Ronin akhirnya tahu kalau keluarganya dan Ras bertengkar. Dia juga tahu apa alasannya. Lalu Ronin memutuskan untuk pergi dari sana. Dia tidak ingin tinggal di rumah yang tidak ada seorang ibu di dalamnya, yang tidak bisa mengerti dengan perasaannya. Nalini mencoba untuk menghentikan anaknya, tapi justru membuat Ronin marah, karena ibunya tidak pantas memanggilnya sebagai anak. Jika memang dia anaknya, maka selamatkan dia dari keluarganya, yang ingin menjualnya demi meningkatkan kekayaan mereka. Tapi ibunya hanya diam saja, karena dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Ronin yang tahu ibunya tidak bisa melakukannya, lalu dia pergi dari sana. Setelah itu Ronin menemui Isa untuk mengajaknya pergi bersamanya. Di tempat lain, JK dibuat kesal karena Ronin kabur dari rumah. Jika perjodohannya dengan Moniska dibatalkan, maka kerjasama perusahaannya dengan perusahaan Tuan Rai akan dibatalkan. Nalini mengatakan hanya ada satu orang yang bisa membawa Ronin kembali ke rumah, yaitu Raj. Awalnya JK menolak minta bantuan kepada Raj, karena sebelumnya dia pernah menghina Raj. Tapi Nalini mengatakan kalau dia yang akan berbicara dengan Raj. Setelah itu, JK dan Nalini menemui Raj yang baru saja keluar dari sebuah bar. Nalini menghampiri Raj lalu memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Keesokan harinya, Raj menemui Ronin dan juga Isa. Di sana Raj memberi HP-nya kepada Ronin karena ibunya ingin berbicara dengannya. Singkat cerita, akhirnya Ronin kembali lagi dengan keluarganya. Hari ini adalah hari pertunangannya dengan Moniska. Terlihat di sana banyak sekali para tamu undangan. Setelah itu, Nalini meminta JK untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu keluarganya. Dengan rasa malu, JK mengucapkan terima kasih kepada Raj yang telah membantu keluarganya. Sebenarnya, ini adalah rencana Ronin dan ibunya untuk mengembalikan harga diri Raj yang telah dihina oleh JK beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga ingin menyatukan keluarganya dengan keluarga Raj berbaikan lagi. Kemudian JK memberikan Raj sesuatu yang berupa penghargaan sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, Ronin berterima kasih kepada ibunya karena untuk pertama kalinya dia memberikan dorongan kepadanya. Kemudian, Ronin akan bertanya kepada tamu undangan. Dia meminta mereka memberikan warna merah untuk jawaban salah dan warna hijau untuk jawaban benar. Pertanyaan pertama, ada seorang gadis yang sedang jatuh cinta, kemudian mengorbankan cintanya demi menuruti perkataan ayahnya. Itu benar atau salah? Semua orang mengatakan benar. Pertanyaan kedua, ada seorang pria, dia menuruti perkataan ayahnya, lalu menjual dirinya untuk pasar, dan keluarganya memaksanya menikahi seorang gadis yang kaya untuk mendongkrak valuasi sahamnya. Itu benar atau salah? Semua orang mengatakan salah. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jika dia di posisi seperti itu, apa yang harus ia lakukan? Apa dia akan menikah demi kekayaan atau menikah dengan gadis yang ada di dalam hatinya? Semua orang hanya terdiam. Mereka tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Secara mengejutkan, ternyata Moniska menjawab pertanyaan dari Ronin. Moniska mengatakan, pernikahan adalah suatu pertemuan antara hati dan jiwa. Jika menikah demi kekayaan, hati dan jiwa tidak akan pernah bertemu. Moniska yang menyadari Ronin tidak mencintainya, lalu dia memanggil Isa untuk maju ke depan, supaya Ronin memasangkan cincin pertunangan di jarinya. Tapi Avantika mengatakan kalau Isa tidak ada di sini, karena dia sudah pergi. Tuan Rai yang menyadari kalau perbuatan mereka salah, dia membatalkan pertunangan tersebut dan juga kerjasama perusahaan mereka. Setelah itu, JK dan keluarganya menemui Ras dan juga Isa. JK mengatakan kalau dia datang ke sana bukan untuk minta maaf, dia hanya ingin menyatukan Isa dengan Ronin. Jika Isa menerima tawaran tersebut, maka dia mengerti kalau dia sudah dimaafkan. Dan tidak lama kemudian Ronin datang. Lalu Ras menyuruh Isa menghampiri Ronin untuk menerima cintanya. Akhirnya, Ronin dan Isa pun bersatu, dan film pun berakhir.